warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2, Bapak Karya SPD. Yang saya hormati juga guru senior Bapak Haji Edi Suredi, SD Sekolah 2. Nah, perkenalkan dulu untuk saya sendiri, mahasiswa PPG dalam jabatan yang hari ini saya ingin mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas LK saya di 1.12D dan 1.12E dalam program pendidikan profesi guru yang saya jalani sekarang. Nah, untuk pertanyaannya terkait mengenai pembelajaran siswa di SDS Kedaya 2, Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama saya berikan pada Bapak Kepala Sekolah. Di SD Kedaya 2 masih banyak kurangnya minat membaca siswa, itu dikarenakan faktornya yang bagaimana? Kalau masalah membaca, ini faktor utama kebiasaan ya. Jadi karena tidak biasa sehingga kebiasaan atau budaya membaca itu pasti berkurang. Kemudian hal yang kedua itu literasinya ya, harusnya itu ada, kita usahakan ada pembiasaan sebelum atau di tengah istirahat atau mengganggu. Nanti lama-lamaan program membaca ini akan jadi budaya. Sementara ya jadi dikembangkan terus saja oleh mahasiswa sekarang, gimana caranya supaya anak senang. Kemudian bahwa membaca itu adalah merupakan jendela. Sama juga untuk pertanyaan pada Bapak Haji Edi Suredi selaku guru kelas 5 dan guru senior. Pertanyaannya sama yang seperti tadi, kurangnya minat membaca siswa di SDS Kedaya 2 itu di faktor-faktor apa? Ada dasarnya ya, untuk masalah hal membaca siswa itu memang dari karakter anak itu sendiri ya, karena memang tidak mau membiasakan diri seperti apa yang sudah sampaikan tadi, yaitu kurang minat terhadap membaca. Padahal di sini kami sudah sediakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Memang di sana tinggal kita memanage saja, ada ketersediaan waktu untuk literasi, artinya membaca buku yang ada. Dengan adanya minat, adanya kekurangan, insya Allah minat akan tumbuh sendiri. Dan mungkin saja daya dukung orang tua, pengawasan orang tua yang ada di rumah di sana yang mungkin kurang. Akhirnya anak itu ya selalu mentionnya hal yang lain, tidak ada membaca. Nah, mungkin kami akan berusaha supaya cinta terhadap baca, sehingga di sini harus ada membiasakan diri yaitu untuk selalu literasi. Akan saja nanti waktunya harus ada tersedia waktu untuk khusus literasi. Nah, barangkali itu upayanya dan kendala mungkin anak juga adanya kurangnya dalam hal itu. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak, rendahnya pemahaman siswa terhadap soal matematika itu masih rendah di sekolah. Itu dikarenakan apa? Kalau menurut pendapat Bapak gini, karena matematika itu kan tidak ilmu pasti. Iya, benar. Ilmu yang tidak bisa dihafal, itu yang pertama. Kemudian sangat rendah juga mungkin karena cara ya, caranya pembelajaran itu kurang pas untuk anak, sehingga untuk nanti usahakan anak senang di matematika. Itu yang pertama, termasuk yang kedua untuk usahakan ilmu yang ilmu salah satu ilmu pembelajaran yang objektif, tidak bisa dihafal. Lain dengan pelajaran yang lain itu kan objektif, bisa dijawab dengan apa saja tanpa ada salah. Kalau matematika itu udah ada takarannya, kalau itu udah ada salah. Yang coba pelajaran. Terima kasih untuk pemikiran Bapak Haji mengenai faktor tadi ini. Matematika ya. Mungkin saja
ya menurut pendapat saya itu memang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang memang ini adalah eksak, artinya pasti, hukum pasti ya. Tapi di sana ketika kita di dalam pengajaran atau dalam pendidikan, di mana kita selaku guru, mungkin saja ya mungkin dari kami lah ya ada sesuatu kekurangan dalam pendekatan atau pendekatan secara pembelajaran anak dalam kesanggupan menerima pembelajaran matematika itu sendiri. Berarti kan metode gitu barangkali yang kurang memadai, apa artinya kemampuan siswa untuk bisa menerapkan matematikanya gitu. Terus yang selanjutnya mungkin dari ya tidak lepas lah dari kebiasaan anak itu sendiri yang tidak mau berpikir gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, tidak mau berpikir karena udah tanggapan awalnya kurang, istilah orang Jawa mah kurang sering gitu. Akhirnya ya udah tertutup keinginan untuk bisa dalam matematika ini yang sederhana saja. Ya barangkali itu ya akhirnya di sana barangkali metode yang harus bisa juga diperbaiki. Dan yang selanjutnya selalu kita menerapkan rangsangan untuk anak dan dalam minat untuk belajar matematika. Nah, jadi cara pendekatan yang lain juga terhadap siswa supaya anak itu membangun dirinya supaya cinta terhadap matematika atau begitu. Dan lanjut ya, sebagai tambahannya itu metode. Untuk yang ketiga, faktor penghambat siswa itu memiliki nilai rapor yang rendah. Itu karena kurangnya ya tadi motivasi dari perhatian orang tua mengenai Bapak. Itu selain itu faktornya apalagi yang di untuk siswa ini agar nilai rapor itu tidak selalu rendah di bawah KKM, apa yang harus dilakukan orang tua? Faktor orang tua yang seperti apa? Faktor orang tua, faktor guru juga kan ya. Nah, kalau untuk faktor guru begini, yang namanya pelajaran itu tidak ada yang senang semuanya, terutama matematika tadi itu ya, karena tidak bisa dikatakan harus begitu, tidak ada pengembangan bahasa kan biasanya. Nah, sekarang permasalahannya ini mengapa nilai rapor selalu rendah? Ada kunci yang utama, senangkan dulu anak, senangkan dulu anak itu niat belajar. Karena kalau sudah senang, anak akan giat untuk pembelajaran, giat untuk datang ke sekolah. Jadi yang lebih pokoknya adalah selain orang tua, tentunya kita sebagai guru di sekolah, bagaimana caranya menyenangkan anak didik. Jadi kalau sudah senang, ya biasanya senang dulu orangnya, bisa jadi keramahannya, bisa jadi cara meraih dan merangkulnya. Kemudian nanti akan senang pada bidang studi itu. Makanya Bapak harapkan utamakan kita sebagai sumber pendidik, gimana caranya menyenangkan anak itu. Kalau dari faktor orang tuanya mungkin Pak, kenapa anaknya itu jadi rendah gitu faktor orang tuanya? Faktor orang tua jelas ya, jelas orang tua termasuk lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sebaya, kemudian lingkungan di sekolah, ini juga orang tua. Orang tua bisa saja gagalnya keluarga, ini kan membuat gagal anak pendidikan. Itu satu. Yang kedua bisa jadi SDM orang tua. Ini jelas sangat berpengaruh pada anak. Ketika SDM orang tua kurang, bagaimana cara yang dorong ke anak? Kan nggak bisa. Jadi ya harus balance lah ya, balance. Kita harus tahu ketika ada kekurangan di orang tua, buatlah kelebihan di sekolah. Udah. Mungkin Bapak bagi itu pemaparan untuk faktor ini begitu. Pandangan saya ya, ini kan yang ditanyakan tentang hasil ya, hasil dari penilaian selama pembelajaran proses pembelajaran di sekolah.
sehingga pada akhirnya penilaian tersebut dilaporkan kepada orang tua hasil selama belajar, itu nilai rapor ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sana memang yang sering muncul, kenapa sampai terjadi kurang dari KKN? Apakah ada miskomunikasi sama orang tuanya atau bagaimana? Ya bisa jadi lah. Tapi melihat gini, karena yang ingin diketahui kan tentang masalah hasil dari penilaian itu tentu tidak lepas dari problem dari sekolah sendiri, yaitu guru lah. Seperti apa gurunya bisa menerapkan dalam pembelajaran, apakah dari gurunya sudah maksimal optimal secara pendekatan semua metode ataupun sistem pembelajarannya ya, dengan saranannya, dengan fasilitas yang ada, terus dengan waktu apakah cukup atau tidak, terus persiapan anak itu sendiri di sekolah ya, ketika menerima pelajaran tersebut apakah siap atau tidak, itu di lingkungan dalam sekolah. Dalam kategorinya itu pendidikan formalnya. Nah, tidak lepas juga dari budaya yang lain atau dari pendidikan yang lain, seperti di sana juga terpengaruh juga anak tersebut sehingga menjadikan naik atau turunnya dalam penerapan atau penyerapan pendidikan ataupun nilai dari suatu pembelajaran. Apakah anak di sana itu berpengaruh baik juga terhadap lingkungan keluarga yang disebut dengan dan formalnya itu. Nah, ketika di sana orang tuanya yang ada perhatian, SDM orang tuanya, terus anaknya juga anak yang berkarakter artinya di sana, ya tentu akan menjadikan prestasi tersendiri untuk anak tersebut. Tapi ketika sebaliknya orang tua SDM-nya kurang, terus pengaruhnya, terus fasilitas juga di sana kurang, artinya memenuhi syarat untuk anak berkarakter, ya tentu anak akan turun juga nilainya. Nah, berpadu juga di sana budaya ngaruh juga ya. Lingkungan. Nah, potensinya seperti apa di lingkungan, mendukung dalam proses pendidikan atau tidak. Yang dikhawatirkan anak tersebut terpengaruh dengan potensi-potensi budaya-budaya yang kurang baik, sehingga anak juga akan terpengaruh juga sebagian tadi sekalipun juga ada input dari formal, informal. Nah, sekarang informalnya gimana? Formalnya ini yang ada di lingkungan ini. Kalau lebih besar dari persentase yang tadi akan menjadi kurang baik. Tapi kalau ini pendukung budaya yang ada di lingkungan yang bagus, tentu akan memberikan kekuatan bagi anak untuk menjadikan anak yang berprestasi, anak yang berkarakter, sehingga dengan sendiri anak itu minat untuk belajar terbangun. Dengan sendiri akhirnya anak itu minat belajarnya baik, potensi untuk mengejar nilai-nilai yang ada dalam KKN mungkin akan terpenuhi, bahkan akan lebih baik. Nah, di sana jadi 3 faktor inilah dari sekolahan atau formalnya itu dari kita sebagai guru persiapan seperti apa gitu. Kadang-kadang kita masuk hanya bertemu saja, persiapannya kurang. Nah, di sana ya nantilah ya artinya secara kita satu guru harus dipersiapkan, yaitu untuk kepentingan siswa di dalam mengejar potensinya atau membangun potensinya. Di sana perlu. Nah, kalau sudah terbangun semuanya, didukung oleh orang tuanya itu sendiri, dan SDM-nya maju, terus juga harus nih ada juga kepentingan yang lain. Bahasa kadang-kadang nih, bahasa harus dibangun juga nih. Kadang-kadang anak itu sekalipun literasi setiap hari diadakan bahasanya tidak memiliki, meningkat nanti pemahamannya. Nah, seperti itulah. Jadi dari kita guru yang ada di formalnya, guru juga itu orang tua sebagai gurunya juga yang ada di rumah, SDM-nya bagus tentu akan mempengaruhi daripada hasil nilai rapor gitu. Nah, barangkali itu ya budaya juga yang ada di lingkungan sana, bagi teman sebayanya yang disebutkan tadi itu juga berpengaruh. Nah, kalau tiga-tiganya baik semua insya Allah anak tersebut bisa mendapatkan nilai dari rapor dan hasilnya bagus. Barangkali itu. Mungkin bisa jadi ya Pak, untuk apa siswa itu butuh nggak sih perhatian dari orang tuanya untuk bisa
menaikkan motivasi belajar. sangat tidak diperlukan banget ya, karena apa, nah ini ketika pendidikan berjalan, siswa hadirnya ada di mana, di sekolahan. Berarti kita itu di samping sebagai gurunya, kita juga sebagai orang tuanya kalau ada di sekolah berikutnya. Nah kalau ada di rumah, orang tua itu pendidikannya sebagai orang tua ya, sekaligus sebagai gurunya. Jadi dari sistem tadi supaya tetap pendidikan di mana saja berjalan. Nah di sana berarti kita harus ada kerjasama ya. Artinya di sana dengan pihak sekolah dengan orang tua ya, yang ada di sana. Nah, itu sangat penting untuk mendukung dalam upaya mendukung siswa tersebut menjadikan anak yang bernilai lah artinya seperti itu. Dan sekarang harus seperti itu. Jadi jika orang tua sangat-sangat diperlukan. Berarti faktor tadi untuk bisa menaikkan atau siswa itu bisa setidaknya memiliki nilai yang lebih dari KKM, pasti tadi yang membutuhkan motivasi dari orang tua, sumber daya orang tuanya juga harus memadai, terus fasilitas dulu fasilitas karakter anak dan orang tua mungkin harus terbangun juga ya Pak. Kan ada nih yang sebagian orang tuanya cuek, terus apalagi banyak juga yang tinggal bersama nenek ditinggal ke kerja kemana Pak? Iya, biasanya keluar atau kemana lah. Itu bisa jadi faktor juga ya. Dan satu lagi nih, sangat penting sekali terhadap kemajuan anak ataupun artinya sesuatu yang dikehendaki oleh anak, sebenarnya ininya ingin merontak, sebenarnya segala sesuatu itu sebenarnya nggak ada yang senang, itu jiwa anak dia bermain. Nah di sana kehendak orang tua itu harus bisa mengimbangi kesenangan anak. Cuma tetap kita sebagai orang tua yang ada di rumah harus tetap mengawasi, jangan sampai artinya keinginan anak malah jadi dominan, keinginan yang baik untuk masa depan malah ketinggalan. Nah berarti pengawasan juga bukan berarti mengawasi hal yang jelek saja, mengawasi hal-hal yang baik itu harus dirutinkan. Lalu itu kemajuan siswa. Untuk soal selanjutnya Bapak, kebanyakan itu siswa jenuh karena kadang guru itu tidak memaksimalkan atau tidak menggunakan metode atau model pembelajaran yang inovatif. Itu dikarenakan karena apa gitu faktornya? Guru itu tidak menggunakan metode yang inovatif. Ya memang itu termasuk alat peraga ya. Alat peraga tiap sekolah berbeda juga kan ya. Karena kita pun kan membaca lingkungan anak. Jadi alat peraga di kota tidak mungkin sama dengan itu. Memang yang pertama mungkin keberadaan alat peraganya itu daerah kita kurang, terutama di sekolah ini. Sehingga bisa karena kurangnya bisa cepat menjenuhkan cara belajar anak. Jadi kalau kata saya di pembelajaran di sekolah dasar ini masih terpaut dengan banyaknya cerita, banyaknya dongeng, memang dunianya seperti ini. Jadi kalau misalkan dengan ilmu tanpa ada peragaan, otomatis kurang maksimal. Lain dengan ini caranya begini. Jadi sebelum anak sampai kepada pembelajaran udah tahu dulu itu tujuannya. Jadi kan cepat diresap sama anak dan mungkin cepat disimpan dalam memori itu aja. Jadi tadi sama itu kenapa siswa itu jenuh karena guru itu tidak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Itu dikarenakan karena apa itu guru tidak menggunakan sehingga siswanya itu menjadi jenuh. Jenuh itu sinonimnya bosan. Ya. Nah kenapa bisa bosan? Karena ada Anton lawan katanya senang. Nah yang harus dirubah berarti anak jangan sampai jenuh, berarti harus dibikin senang. Nah siapa nih yang harus bisa menyenangkan? Tentu di sana dalam hal ini otomatis kita selaku guru harus berupaya membangun kelas, menciptakan kelas supaya senang. Nah otomatis ketika kita ingin menjadikan anak
di dalam kelas atau proses dalam belajar baik di kelas ataupun di luar kelas harus bisa menyenangkan siswa. Nah berarti otomatis kalau salah di sana berarti tidak lepas dari metode, metode terus di sana daya dukungnya, fasilitas. Nah terus persiapan kita sendiri lah, persiapan kita materinya kan harus dikuasai. Nah, jangan sampai kita ingin menyenangkan anak malah kita diketawain anak. Nah, karena persiapan kita dari materinya kurang. Nah makanya kita persiapan yang harus kita menghadapi anak yang sudah proses pembelajaran ya harus seoptimal mungkin. Nah kalau maksimal barangkali ya kalau kita tidak mengupayakan semampunya kita dalam menghadapi anak dalam pembelajaran. Jadi persiapan metode di sana caranya, terus persiapan untuk alat peraga lah, terus bahasa juga nih, kira-kira bahasa yang kira-kira bisa nyambung kepada siswa jangan memotong. Nah kadang-kadang kita memotong anak tidak paham karena tidak tahu seperti kita menyampaikan bahasa yang tidak dipahami anak, malah anak itu dalam hatinya ngapain sih akhirnya gitu. Nah barangkali seperti itu kita harus bisa menciptakan, membangun kelas untuk menjadikan kelas itu kelas yang bisa hidup. Berarti dibangunlah di sana kita interaktif. Udah kita harus awalnya dipersiapkan dari mengajarnya, terus sarana prasarananya, terus bahasanya juga. Nah terus apa sih namanya ketika di sana ada interaktif. Nah jangan sampai kita monoton kepada siswa saja. Kira-kira ada imbal balik. Nah mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau menurut pendapat saya barangkali seperti itu sehingga anak itu rasa jenuh. Nah kita dibangunlah supaya anak itu ceria, gembira gitu, riang di dalam penerimaan siswa. Tapi juga ya tentu tidak lepas dari waktu. Nah, waktu kita diukur lah, jangan terlalu lama, jangan terlalu singkat. Nah, sesuaikan dengan yang sudah diterapkan waktu dalam satu pembelajarannya itu disesuaikan dengan waktu pembelajaran. Bapak kembali itu untuk soal yang sebenarnya Pak, kan kita sama-sama belajar di memiliki kelas yang sama lah, hampir sama, kita berada di kelas tinggi yang otomatis materinya juga hampir sama. ya. Nah di kelas 5 kan juga ada materi bangun ruang. Nah itu faktornya kenapa anak susah membedakan antara bangun ruang kubus dengan balok misalnya. Itu dikarenakan faktornya apa? Faktornya yang mungkin yang saya pahami ini tentang masalah kemampuan anak dalam penyerapan matematika khusus di bidang bangun ya. Baik itu kadang-kadang bangun datar, bangun ruang itu suatu problem yang dirasakan oleh anak. Nah mungkin saja anak sering melihat ya, bentuk dan juga benda yang sesuai dengan yang ada dalam pembelajaran tersebut. Nah cuma anak lagi ya yang dibangun dari awal mungkin dari literasi yang kurang, akhirnya tidak ada pengalaman anak secara ini ya Pak ya, mengetahui bahwa ini adalah bangun apa gitu. Nah terus yang anak tadi dari keminatan untuk belajarnya tidak ada, terus ada prosesi yang sangat-sangat ini ya untuk perkembangan teknologi. Anak itu tidak perhatian terhadap pembelajaran yang ada, malah perhatiannya pada perkembangan teknologi yang ada, yaitu seperti HP. Itu sangat-sangat dominan sekarang, sehingga anak tersebut malas untuk belajar untuk mempelajari tadi. Apakah itu termasuknya bangun ruang atau bangun data terdiri dari bangun apa saja, itu pun bangun ruang. Padahal di sana nyata real untuk masalah bangun itu sudah ada contoh di depan mata gitu untuk anak. Anak itu yang kedua, karena mungkin kurang artinya pendekatan dalam memberikan penjelasan terhadap pelajaran tersebut terhadap siswa. Nah, di sini tentu ketika kita memberikan pembelajaran harus diberikan real saja. Bahwa kalau ke dapur lebih banyak lah, ke dapur ya. Ke dapur itu seperti panci bentuknya apa kalau bangun ruang.
Ya, kalau di kelas mungkin kalau yang ada di dalam kelas paling juga bangun data namanya. Kalau kelasnya sendiri kan bangun mari gitu. Nah berarti kita harus dibawa anak itu untuk literasi secara bukan sekedar membaca di dalam tulisan atau catatan saja ya, letter ya. Kita tidak dalam hal visual juga diperlukan contoh-contoh yang ada gitu. Insya Allah lah, artinya anak itu secara sendiri akan mengenal bangun-bangun tadi bisa membedakan. Nah itulah ya secara pendekatan siswa untuk mengenal matematika khususnya di dalam bangun tadi. Dan ruang ataupun bangun. Insya Allah secara visual ketika kita pendekatannya dengan caranya seperti itu, insya Allah anak itu bisa. Jadi faktornya mungkin kurangnya pengenalan alpraga mungkin Iya, Pak, karena anak SD mah harus dengan real, dengan nyata. Kalau hanya dengan gambar mungkin mereka masih susah untuk membedakannya. Apalagi gambarnya kita ya kurang pas juga. Berarti di faktornya pasti ada di metode dan strateginya. Iya. Yang terakhir Bapak, pemanfaatan media pembelajaran dengan video ini menggunakan infografis itu belum maksimal di SD kita, itu dikarenakan faktor jelas ya, karena mungkin satu kemampuan mengoperasikan IT itu kita belum sampai ke sana ya, cuma hanya bisa menghidupkan, kemudian mematikan. Bisa jadi emang alat yang kita punya itu kurang komplit ya, harganya harga murah ya bisa jadi. Karena harganya juga ya Pak. Ya, kan jelas dari kualitas barang itu sendiri ya. Gitu kan. Terutama ya dari kemampuan ini ya. Jadi kita harapkan ya kalian aja kira-kira dari beberapa pertanyaan ini kalau disimpulkan ya, intinya kita sebagai tenaga pendidik buat inovasi yang terbaik untuk anak, buat inovasi yang terbaik untuk anak didik. Gimana caranya, kalau pagi ini tadi gimana caranya anak senang, terutama senang secara pribadi dulu. Ketika anak senang secara pribadi, ini akan senang pada pelajaran. Nah, ciptakan itu, jadi ciptakan kerukunan belajar dalam kelas itu ada. Ya, mau ditambahkan mungkin Bapak Haji ini tadi kurangnya pengetahuan guru tadi, pemanfaatan media pembelajaran belum maksimal itu karena satu Dalam pengelolaan sistem pembelajaran dengan menggunakan sarana infokus ya. ya pokoknya media infokus ya. media infokus, video atau apa itu belum maksimal. Faktornya kenapa? Ya bahkan ya bukan maksimal lagi, memang karena kenyataannya juga ya kadang-kadang ya yang punya gitu ya di SD itu ya untuk alat peraga infokus ini. Apakah penting? Penting. Cuma ada hambatannya. Yang pertama pada alat itu sendiri yang mungkin di luar kemampuan dari sekolah untuk mengajarkan. Dan bagi yang ada juga mungkin saja dari kemampuan kami selaku guru yang belum bisa memandai untuk bisa mengoperasikan untuk infokus tadi. Itu dipersiapkan dari membuat membuat semacam kita untuk mensosialisasikan melalui video itu kayak video itu Canva ya akhirnya kita kan harus dipersiapkan dulu pembuatan ya akhirnya di sana disusun secara sistematis supaya ketika kita nayangkan anak itu merasa senang, dan di sana itu ketika melihatkan gambar ya kita bisa membuatkan gambar. Akhirnya anak itu terobsesi bahwa gambar tersebut seperti contoh guru menerangkan tentang masalah bunga misalnya. Bunga itu terdiri apa saja sih? Perkembangbiakannya seperti apa sih? Nanti ditampilkan di sana. Cuma sebelum menyampaikan itu perlu guru itu mempersiapkan diri ya. Artinya di sana mengelola pembuatan dalam ininya pembuatan di dalam persiapan PPT ya, pembuatan videonya. Nah disitulah persiapan kita selaku guru harus juga mampu dalam pengelolaan IT-nya juga.
tidak sekedar artinya di sana itu bahwa pentingnya info benar penting, cuma persiapan kita. Tapi insya Allah kalau memang artinya kita bisa menggunakannya, bisa operasionalkan alat tersebut, alat peraga tersebut, itu sangat-sangat mendukung kemajuan pendidikan itu sendiri, lebih khusus untuk siswa itu sendiri. Nah barangkali itu jawaban dari adab menggunakan itu. Kesimpulannya tadi berarti faktor dari kurangnya pengetahuan IT-nya ya Iya. Pak, terus kurangnya sarana prasarana juga Ya, tadi iya, harus memadai ah. mungkin ya. Cukup sekian Bapak untuk pertanyaan wawancara saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.